gengs, setelah ketemu lagi sama gua Junet di channelnya Junet Kajol pastinya dan di konten masak yuks ya. Dan kali ini gua akan memasak makanan cukup pedas, kalau nggak salah khas Padang ya, yaitu balado. Mungkin kalian sudah pada tahu ya, biasanya balado itu ada ayam balado, ada kentang balado, tempe balado, tahu balado. Jadi balado itu adalah campuran bumbu ya, campuran bumbu pedas dari kalau nggak salah dari Padang ya, Sumatera Barat. Tapi kalau misalnya gua salah tolong diralat ya, di komen aja nanti. Gua akan sedikit sharing bumbu apa aja sih membuat balado itu enak gitu, yang pas, yang nggak terlalu pedas. Kadang-kadang orang-orang tuh suka membuat balado pedas banget, tapi ada juga balado yang manis gitu, yang pedas manis gitu. Nah, gue akan membuatnya yang cukup pedas manis saja, nggak usah terlalu pedas gitu ya. Oke, gue akan memperlihatkan apa aja bahan-bahan dan juga bumbunya. Kira-kira balado gue lauknya apa aja ya, sayuran apa aja yang gue pakai. Nih, pasta buat kalian. Oke gengs, untuk membuat bumbu balado, gue sih mempersiapkan 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 2 kemiri. 4 siung juga deh bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, sama 2 kemiri. Kemiri jangan sampai ketinggalan ya gengs, karena itu memperenak aroma dan juga rasanya. Lalu nih, tuh untuk bahan dari cabenya, gue pakai cabai keriting gengs, cabai keriting merah kurang lebih 15-20. Gue juga pakai cabai rawit tapi 5 biji aja ya. Soalnya kalau pakai cabai merah doang rasa pedasnya tuh kurang nampol, jadi gue pakai sedikit aja. Cabai rawit 5 biji dan juga ada tomat gengs, tomat 1 buah. Nanti kita potong-potong untuk kita blender. Jadi semua bumbu ini, cabai dan juga bawang serta kemirinya kita blender barengan ya gengs. Lalu ada garam, lada. Gue tetap pakai lada meskipun pakai bikin balado, gue tetap pakai lada biar tambah pedesnya. Dan juga penyedap rasa. Karena gue ingin bikinnya balado pedas manis, jadi gue akan menggunakan kurang lebih 3-4 sendok makan gula gengs gitu. Tapi hati-hati ya, nanti gue akan kasih tahu cara triknya supaya gula ini atau nanti baladonya tidak hitam karena gula atau caramelize. Nanti gue akan kasih tahu triknya gengs. Lalu gue akan mempergunakan bahan ini gengs, sayurannya. Ada terong, eggplants. You know, siapa yang suka terong? Terong-terongan, oi. Gue menggunakan terong gengs, gak hanya terong, gue juga ada tempe yang gue sudah potong dadu. Nah juga nih kentang, tuh gue tetap menggunakan kentang juga. Jadi kita semua ini kita goreng dulu ya. Kentang kita goreng, tempe kita goreng, dan ini sedikit kita tumis gengs. Jadi biar nanti pada saat pencampuran sama bumbunya tidak terlalu mentah ya. Jadi matang semua. Oke, cus. Kita akan membuat balado, terong, tempe, dan juga kentang. Oke gengs, nah ini kentangnya sudah gue goreng tuh kan. Masih berminyak, terus tempenya juga udah gue goreng. Ini dia hasil dari terongnya. Gorengnya sampai dia benar-benar setengah matang gengs. Jadi ini di luar harus sering bolak-balik ya gengs ya. Jadi gue belah dulu terongnya, terus gue potong 2 lagi. Jadinya seperti ini tuh gengs. Lalu ini juga bumbunya udah gue blender semua. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, tomat, kemiri, semuanya udah gue blender. Oke, sekarang kita memasak. Hihi. Halo gengs, saya sudah ada di depan kompor. Tandanya saya mau memasak. Jadi gue akan memulai memasak ya gengs ya. Tadi sebenarnya sih udah dari tadi ya, gue udah menggoreng kentang, sudah menggoreng tempe, dan juga sudah menumis terongnya tersendiri gengs. Jadi terongnya itu nggak kita goreng, nggak mempergunakan banyak minyak, tapi gue mempergunakan sedikit minyak di wajan gitu. Jadi kita oseng-oseng aja gitu sampai dia benar layu dan warnanya kecoklatan. Terus yang warna terong ungunya tuh kulitnya itu agak layu. Nah itu tuh bisa kalian lihat tandanya kalau misalnya terong itu sudah matang atau belum. Nah untuk tips tersendiri apabila kalian ingin membuat balado gengs,
apinya benar-benar harus api yang kecil atau sedang gitu. Jangan terlalu besar banget. Karena apa? Karena gue kan ingin membuat balado manis ya, pedas manis. Jadi gue menggunakan cukup banyak gula. Kalau terlalu, apa bisa dibilang, kalau terlalu panas apinya, dia akan membuat balado ini menjadi gosong, terlalu caramelize sehingga menjadi gosong banget. Tuh, yes. Oke. Apinya sudah cukup panas. Sekarang kita masukkan bumbunya guys. Oke. Ini bumbu baladonya udah gue tadi blender ya. Tuh, bisa kalian lihat tuh. Warnanya sedikit pucat. Oke. Kita tumis benar-benar sampai harum guys. Sebenarnya kalau untuk balado itu sendiri bebas ya. Kadang-kadang ada orang yang membuat balado itu tambahkan aromatik yang segar, seperti ditambahkan daun jeruk. Itu boleh banget kalau kalian suka daun jeruk, aroma daun jeruk, boleh ditambahkan. Tapi tipsnya kalau kalian ingin menambahkan daun jeruk, hanya daunnya saja. Jadi kan ada tengah tuh batangnya ya, batangnya kan. Kalian harus hilangkan batangnya itu. Jadi kalian pakai daun yang kanan kirinya aja. Kalau kalian ingin menggunakan daun jeruk untuk aromatiknya. Oke. Pokoknya kita tumis sampai benar-benar bumbu baladonya ini wangi dan juga sudah mulai layu atau matang. Dan juga tips lagi, kalau kalian ingin membuat balado, bumbunya harus sering-sering diaduk. Apalagi ketika gulanya ini sudah masuk ke dalam penggorengannya. Itu kalian harus sering aduk tuh, nggak boleh didiemin terlalu lama. Karena seperti yang gue bilang tadi, takutnya karena kan di bawah sama di atas kan panasnya berbeda. Jadi takutnya yang bagian bawah ini terlalu gosong, terlalu caramelize, jadinya gosong karena kita menggunakan gula gitu. Apapun itu gengs, apapun masakannya itu, kalau kalian menggunakan gula, benar-benar harus sering diaduk. Jadi kalau karena ini gue belum masukin gula, jadi mau gue diamin juga nggak apa-apa, sesekali aja aduknya. Nah, sebenarnya gula ini nggak hanya buat pemanis loh gengs. Kalau di dalam dunia masakan, setahu gue gula itu buat membalancing, menyeimbangkan rasa dari setiap makanan. Misalnya kadang-kadang kan ada suka ada masakan yang rasanya pedas, manis, asin. Nah, biasanya kalau terlalu pedas, terlalu asam atau terlalu asin, di makanan itu pasti ditambahkan sedikit gula, walaupun cuma 1 sendok teh pasti ada aja ditambah sedikit gitu. Itu gunanya buat apa? Jadi gula itu sebenarnya bukan hanya pemanis gengs, tapi penyeimbang rasa di makanan. Kalau di makanan ya, setahu gue. Oke, kita terus gengs. Nah, harus sabar sih kalau kalian ingin membuat balado, dan juga harus kuat nafasnya karena baunya itu kan suka bikin bersin. Nah, kalau sudah mulai layu, kita masukin bumbunya gengs. Gula, garam, ini dulu garam, merica, dan juga penyedap rasanya guys. Kita aduk lagi. Nah, kalau sudah mulai sedikit matang guys, kita masukkan gulanya ya. Ini karena gula sepertinya bikin bumbunya nggak terlalu banyak, jadi gulanya nanti sesuai rasa kitanya aja guys. Tapi di sini gue mempersiapkan kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan.
Oke, gengs. Udah pelan juga. Sorry. Aroma dari balado ini nyengat banget. Ya, semua gula udah gue masukin juga. Baru sekarang kita masukin ininya, gengs. Garam dulu. Kita aduk sampai rata. Ya. Lalu kita masukkan kentang. Sekaligus kalian juga nggak apa-apa. Karena kan ini udah tahap terakhir ya. Ini masukin sekaligus semua juga nggak masalah. Oke, ya. Kita aduk kembali sampai rata. Jadi gitu ya, gengs ya. Harus kuat-kuat hidung kalau bikin balado. Karena bumbunya menyengat sekali pedasnya. Jadi sekali lagi tipsnya, guys, gue ingatkan, kalau ingin membuat bumbu balado, menggunakan api kecil dan harus sering diaduk ketika gula sudah masuk ke dalam bumbu dari baladonya. Tuh, guys. Oke. Nah, mantap. Sudah jadi, gengs. Tinggal kita sajikan balado terong, tempe, dan kentang ala Junet Kajol. Nah, gengs, ini baladonya sudah selesai ya. Tinggal kita sajikan aja dengan nasi panasnya. Jadi bumbu baladonya ini bisa kalian gunakan buat bahan apa aja. Ayam bisa, ikan bisa, kentang serut-serut kecil juga bisa, gengs, gitu. Jadi kalau ingin menambah aromatik pakai daun jeruk juga bisa, sesuai selera kalian. Oke, itu aja tipsnya buat kalian semua yang ada di rumah. Jangan lupa untuk share, like, subscribe channel YouTube gua Junet Kajol ya, supaya gua tetap bisa memasak untuk kalian semuanya. Oke, selamat makan.